Ya, ini Bu pakai PPT-nya anak IPS, karena kemarin mereka sudah konsul dan sudah bikin PPT, jadi sini Ibu pakai di IPA. Kemarin gantian juga, nak, PPT kalian itu sempat yang rotasi dan dilatasi itu mereka ada kelompok yang tidak konsul. Jadi akhirnya Ibu pakai PPT MIPA, Ibu pakai ke IPS. Jadi kita gantian aja. Gitu ya. Oke, untuk kelompok komposisi transformasi tetap harus konsul ke Ibu, ya. Karena kalau seandainya kalian tidak konsul, tidak ada nilai nanti untuk nilai presentasinya. Oke, tadi Rahma dan kawan-kawan? Baik, Bu. Iya, nanti dijadwalkan dulu ya, karena Ibu udah lumayan padat. Jadi kita janjian dulu, tapi Ibu nggak mau weekend ya, nak. Jangan weekend, karena weekend itu waktu Ibu untuk healing lah, biar nggak stres Ibu, gitu. Jadi kalau di weekend Ibu nggak mau melakukan pekerjaan apapun. Oke, sekarang kita masuk ke komposisi transformasi. Nah, di komposisi transformasi ini adalah subbab terakhir di transformasi geometri ya, anak-anak. Nah, iya, boleh stop sampai sini dulu, nak. Kemarin kita review ulang. Di transformasi geometri itu ada 4 bersaudara. Ada siapa aja yang pertama? Translasi, Refleksi, rotasi, refleksi, dilatasi. Oke, sip. Ada 4 ya. Yang pertama, translasi itu maksudnya apa? perpindahan, Bu. Iya, perpindahan atau pergeseran. Dia berubah bentuk atau tidak? Merubah bentuk atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Merubah ukuran atau tidak? Tidak, Bu. Tidak juga. Hanya koordinatnya aja yang berubah, gitu ya. Terus yang kedua ada refleksi. Refleksi apa? Pencerminan, betul. Nah, di pencerminan dia juga tidak merubah ukuran dan tidak merubah bentuk. Bentuknya segitiga tetap segitiga, terus ukurannya tidak berubah juga. Yang ketiga ada rotasi. Rotasi itu apa? Perputaran, betul. Di sini ketika berputar berarti dia memiliki pusat atau poros, gitu ya. Kalau yang disebut memutar atau berrotasi itu pasti ada porosnya yang diputerin. Nggak mungkin dia muter-muter aja, gitu. Nah, rotasi itu ada 2 poin tadi yang Ibu bilang, ada 2 yang perlu diperhatikan di rotasi. Yang pertama titik pusat dan sudut. Karena berotasi itu pasti ada sudutnya. Sebesar berapa sudut, sebesar berapa alfa, gitu ya. Kalau seandainya translasi refleksi dia koordinat. Tapi kalau rotasi itu memperhatikan sudut. Terus yang kedua memperhatikan titik pusatnya. Pusatnya di mana? 0,0 atau A, B. Gitu. Berubah bentuk, berubah ukuran untuk rotasi? Tidak, Bu. Tidak juga. Nah, sekarang kita ke dilatasi. Dilatasi yang terakhir yaitu apa dilatasi? Perbesaran. Perubahan ukuran, Bu. Ya, atau kalau seandainya aneh ya, kita nyebutnya perbesaran atau perkecilan gitu. Kayaknya apa perkecilan? Sebutnya perkalian aja dilatasi. Dilatasi itu adalah perkalian. Nah, di perkaliannya itu faktor pengalinya bisa pecahan, bisa bilangan bulat. Gitu kan ya, Nak? Jadi kalau seandainya bilangan bulat biasa, dia akan diperbesar. Ketika dia pengalinya adalah pecahan, dia akan diperkecil ukurannya. Nah, di dilatasi, bentuknya berubah atau enggak? Enggak, Bu. Enggak. Ya, segitiga tetap segitiga, hanya merubah ukuran. Iya, betul. Dia tidak dari segitiga berubah jadi segi 4, nggak mungkin. Tapi dia bentuknya sama, tapi ukurannya yang akan berubah. Itu untuk dilatasi. Nah, di sini jangan lupa X aksen itu, X aksen, Y aksen, apa, Nak? Posisi setelah dilakukan transformasi. Iya, betul. Dia adalah posisi bayangan. Gitu. Jadi kalau seandainya X sama Y aja, itu adalah koordinat titik awal. Gitu. Tapi ketika sudah ada aksennya, X aksen, Y aksen, dia akan berarti dia adalah koordinat bayangan pertama. Karena di sini kita akan masuk ke komposisi transformasi. Maksudnya komposisi transformasi itu apa, Nak? Ada yang udah browsing-browsing mungkin? Ada yang udah cari-cari, apa sih komposisi transformasi?
coba belajar untuk jangan textbook gitu. Maksudnya kalian mungkin nge-googling nih, tapi jangan plek-plekan kayak dari Google itu kalian sampaikan ke ibu gitu. Coba apa yang kalian serap dari pengertian itu. Saya boleh coba tidak, Bu? Ya, silakan Ganesha. Kalau menurut saya, komposisi transformasi yang dari saya tahu itu kayak gabungan dari beberapa transformasi. Jadi kayak misalkan pertama ditranslasi, habis itu direfleksi, dan seterusnya, Bu. Iya, betul. Nah, itu dia adalah gabungan ya, Nak. Jadi 4 bersaudara ini mereka bisa digabung. Kalau kemarin kita kan satu-satu, kita perkenalan dulu nih si translasi itu gimana sih cara nyarinya, si rotasi itu gimana sih cara nyarinya, dilatasi gimana sih bayangannya. Nah, kita udah pendekatan ke mereka satu-satu. Nah, sekarang di komposisi transformasi itu kita gabung semuanya. Tergantung yang membuat soal. Bisa misal suatu titik koordinat A, B, lalu dia kena translasi, lalu dia kena refleksi, gitu. Jadi dia sudah bukan X aksen Y aksen lagi, nak, tapi X double aksen. Sudah mengalami transformasi kedua, gitu. Kalau aksennya ada 2, berarti dia sudah mengalami 2 kali, gitu. Ya, bisa nggak sampai 3 kali? Bisa, nak, gitu. Misal dia kena translasi, kena rotasi, terus didilatasi, gitu. Nah, berarti dia sudah mengalami 3 kali transformasi. Lambangnya triple aksen, gitu. Ya, aksennya ditambahkan jadi 3. Tapi sejauh ini sih Ibu untuk yang 3 kali itu masih belum terlalu bukan familiar ya. Ada, tapi belum terlalu sering keluar. Kebanyakan hanya 2 kali aja, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, tidak ada. Silakan lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Nah, ini contoh. Suatu komposisi transformasi. Pertanyaan Ibu, boleh di zoom nggak, Syifa? Sampai gambarnya aja. Iya, gambarnya. Duh, Ibu jadi ngerepotin kamu, maaf ya, Nak. Oke, nah, iya betul. Nah, sampai situ. Pertanyaan Ibu, sekarang kita perhatikan ada 3 segitiga. Segitiga hitam, segitiga biru, segitiga merah. Perhatikan, segitiga awalnya siapa? Originalnya. Yang hitam, Bu. Yang hitam. Ya, alasannya yang hitam kenapa? Betul. Kalian hanya perlu kepekaan aja, nak. Kalau kayak gini, oh nggak ada aksennya, berarti dia masih awal, belum dia. Sekarang yang transformasi pertamanya, yang biru atau yang merah? Sip, betul, pinter. Sekarang pertanyaan Ibu, dari hitam ke biru diapain? Ada yang dirotasi, oke. Direfleksi, Bu. Oke, direfleksi. Ada yang jawab refleksi, ada yang dirotasi. Oke, ada yang mau jelasin nggak kenapa dirotasi, nak? Muter gitu. Muter gitu ya. Oke, nah kalau yang direfleksi, ada yang bisa jelasin nggak kenapa, nak? Ibu belum bilang loh, yang benar yang mana ya. Jadi nggak apa-apa, silakan kalian sampaikan pendapat kalian dulu. Kenapa dia bisa direfleksi? Iya, itu masih Bu, direfleksiin. Betul. Nah, di sini Ibu konfirmasi ya, nak. Perhatikan titiknya. Kalian memang kalau dilihat sekilas kayaknya kayak kena rotasi gitu. Tapi perhatikan titik A-nya, nak. A-nya itu ada di sini. Ibu, titik A dengan A aksen. Ini gimana? Ada di sumbu. Boleh ke atasan dikit coba Syifa, biar rada titiknya kelihatan. Nah, gitu. Sip, makasih.
Nah, ini B aksennya yang di B aksen, tapi C kalau kita mau rotasi. Betul ya, Nak? Jelas Iya, kok Bu kayak suaranya. nggak kuat nih ternyata. Oke, sip sip. Bentar, Ibu pindah ke HP aja deh, nggak apa-apa. Kedengeran nggak sore Ibu? Terdengar, Bu. Hmm. Oke, Ibu ganti device nggak apa-apa ya, Nak? Iya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau seandainya dirotasi, tadi Ibu kembali lagi, kalau seandainya dirotasi, berarti bayangan B aksen itu seharusnya C aksen. Betul nggak? Kenapa Betul kayak nggak? gitu, Bu? Kenapa? Kenapa kayak gitu, Bu? Maksudnya kalau di atas. Karena rotasi. Kalau dirotasi gimana sih, Nak? Muter gitu kan? Oh iya. Ya, Bu, benar. Paham nggak? Muter set gitu. Nah, C-nya itu berarti pindah. Seharusnya kalau rotasi ya, berarti itu bukan seharusnya di titik B aksen itu bukan B aksen, tapi seharusnya C aksen gitu. Paham? Masih ada yang bingung nggak? Masih ada yang bingung? Bu. Masih bingung, Bu. Ya. Nah, ini emang seharusnya harus Ibu tunjuk nih. Sebentar ya, Nak. Ya ampun, kasihan deh kalian. Kasihan sih kalian, kasihan Ibu sebenarnya. Oke, boleh kita next dulu deh. Ini gambar ini akan Ibu jelaskan setelah Ibu nyalain komputer dulu. Oke, ke slide selanjutnya dulu, Nak. Nah, ya itu. Oke, sip. Sekarang kalian perhatikan ini dulu. Jadi, untuk rumusnya komposisi transformasi, XY itu kan titik awal ya, Nak. Nah, T1 ini, nah di sini kita karena sudah masuk komposisi transformasi, berarti T itu adalah transformasi, bukan lagi translasi. Maaf, kalau translasi itu kan T doang. Tapi kalau komposisi transformasi itu T1 dan T2. Maksudnya apa? T1 itu adalah transformasi pertama, ya. T2 itu adalah transformasi kedua. Contoh soal komposisi transformasi itu gimana? Misal, suatu titik ditranslasikan dengan suatu titik ditranslasikan sejauh 2,3. Lalu dilanjutkan. Nah, kalau ada kata-kata dilanjutkan, berarti itu komposisi transformasi. Gitu. Nah, sekarang T1-nya misal A, B, C, D, lalu T2-nya adalah 1, 2, 3, 4, berarti pertamanya T1, Nak. Ya, ingat, T1 itu pertama, T2 itu dilanjutkan, gitu kan? Dilanjutkan dengan T2. Berarti rumusnya A aksen sama dengan ditukar. T2 dulu, baru T1, baru titik awal. Gitu. Untuk pengerjaan penghitungannya itu ditukar. Tapi kalau untuk untuk soalnya tetap kalau T1 duluan, T2 yang dilanjutkannya, tapi untuk pengerjaannya T2 didahulukan. Gitu. Seperti yang ada di rumusnya, X aksen Y aksen sama dengan 1, 2, 3, 4 kali dengan XY. Gitu. Sampai sini paham? Bu, berarti kalau misalnya kayak dilanjutkan dengan T3 berarti Hitungnya kali mundur gitu. Ya.
apa namanya, ketiga kalinya titik awal. Paham? Oke, Ibu pindah dulu sebentar ya. Oke, udah terdengar suara Ibu? Dengar, Bu. Iya, tapi maaf Ibu harus off cam ya, Nak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Dijelas, Ya. Bu. Oke, silakan coba ke slide yang sebelumnya nih. Ibu udah bisa coret-coret sekarang. Ya, boleh di zoom lagi Syifa apa namanya ke gambar kayak tadi. Nah, oke. Nah, perhatikan Nak, tadi pertanyaan kalian bingung kalau dirotasi ya. Kenapa dari hitam ini C, kalau kena rotasi ke sini arahnya berarti seharusnya bayangannya di sini nempel C aksen. Gitu. Betul nggak? Kan rotasinya arahnya ke sini. Nah, berarti A-nya benar nih, rotasinya di sini A aksen. Tapi seharusnya C muter ke sini, berarti di sini adalah C aksen seharusnya. Koordinatnya C aksen. Nah, di sini seharusnya C-nya ini adalah koordinat B aksen. Kalau kalian yang berpendapat bahwa itu kayak rotasi, Bu. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Iya, atau masih bingung? Ada yang masih bingung? Masih bingung, Bu. Masih bingung, Fadil? Iya, Bu. Iya, ini kan gini, apa garis ini rotasi ke sini. Kita fokus ke garisnya dulu, Nak, ya. Nempel nih, pindah jadi ke sini. Ya, gitu kan? A benar, jadi A aksen. Tapi C-nya di sini kenapa B aksen? Berarti dia otomatis bukan rotasi. Karena seharusnya di sini kalau dia rotasi seharusnya C aksen. Gitu. Karena kan ini garis ini saling nempel. Nah, AC ini nempel. Berarti kalau kena rotasi seharusnya di sini A aksen, C aksen. Gitu. Paham? Ini kalau diem gini gimana nih? Iya, iya Bu. Apa nggak ngerti? Paham, Bu. Oke. Ya, sekarang kalau seandainya tadi ada yang jawab refleksi Bu dari hitam ke biru. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ada yang ingat Y sama dengan X garisnya gimana, Nak? Ayo, ada yang ingat nggak? Garis Samping miring itu, Bu. gitu. Ini bukan. Ya, maaf ya, garis ibu nggak lurus. Nah, ini bukan Y sama dengan X. Iya, Bu. Nah, perhatikan, nah, kalau ini yang dijadikan cermin, ini A-nya, ini cermin ya, garis merah itu cermin. Benar nggak bayangannya di A aksen sini? Benar, Bu. Betul. Sekarang perhatikan, B-nya di sini lalu dicerminkan terhadap garis
garis merah ini B aksennya di sini. Benar nggak? Saling nyermin. Kalau cermin itu kan gimana kemarin konsepnya? Itu sama jarak titik bayangan ke cermin, gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berarti bayangannya terletaknya di situ, betul. Di mana B aksennya berada di sini. Terus sekarang perhatikan C-nya, nak. C-nya aslinya di sini. Kena cermin berarti C aksennya di sini. Benar apa enggak? Benar. Iya. Berarti yang pertama dari hitam ke biru dia direfleksi terhadap garis Y sama dengan X. Gitu. Lalu dari biru ke merah Ini baru diapakan? rotasi. Nah, ini baru rotasi. Perhatikan, nak. A letaknya di sini. B letaknya ke sini. Nah, muter. Tuh, set gitu. Paham nggak? Ya, rotasi sejauh berapa dari biru ke merah? Sebesar berapa alfanya? 90. 90 derajat. Searah atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan. Berlawanan positif atau negatif? Positif. Positif. Positif, betul. Berarti alfanya adalah positif 90 derajat. Sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu nggak? Atau masih kurang mengerti? Paham, Bu. Ya, oke. Boleh lanjut, Syifa? Tadi slide selanjutnya kan udah tuh kita ke... Oke, untuk rumusnya ada pertanyaan dulu nggak, nak? Nah, sekarang ini ada contoh soal, perhatikan. Tentukan bayangan dari titik P 2,3. 2,3 itu siapa? Jadi kawalnya, Bu. Iya, atau X, Y, gitu kan? Yang pertama, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Direfleksikan. Berarti direfleksikan ini T1 atau T2? T1. T1, betul. Di titik pangkal, perhatikan titik pangkal itu 0,0 ya, nak. Jadi namanya sejauh 90 derajat berarti dia T1 ini T2. sip. Nah, cara pengerjaannya tadi T2 dikali T1 dikali titik awal, gitu kan ya? Rumusnya ini P double aksen sama dengan T2 kali T1 dikali P. T1-nya dia sudah dituliskan, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. T2-nya adalah rotasinya. Gitu. Nah, perhatikan di sini, nak, kenapa kelompok IPS ini mengeluarkan matriksnya? Karena pengerjaan ini lebih enak pakai matriks. Gitu. Jadi contoh, dilihat 0,0. 90 derajat positif, ya. Berarti yang ini. Betul? Berarti matriksnya kita pakai yang ini. 0, min 1, 1, 0. Berarti kita letakkan di sini. Lalu T1 adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini. Nah, di sini ada kesalahan. Matriksnya betul atau enggak? Enggak, Bu. Iya, di T1-nya ada kesalahan. Ini matriksnya bukan seperti ini. Seharusnya serong. Berarti seharusnya ini Ibu coret ya. Berarti seharusnya matriksnya berapa? Min 1, 0, 0, Min 1. 1. Nah, baru dikali dengan titik awal, yaitu 2 sama 3. Boleh kalian cari berapa hasilnya? Berarti ini hasilnya sudah tidak relevan. Berapa hasil P double aksen?
2/3 bukan? 2/3 bukan ya? 2,3. Iya, Bu. Oke, yang lain benar dapat 2,3? Atau ada jawaban lain? Mungkin ada yang mau anotet nggak di sini? Ada yang mau jelasin ke teman-temannya? Nggak ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, Ibu yang jelasin nih. Oke. Nggak ada yang mau jelasin? Ibu lempar dulu nih. Langsung ibu aja, Bu. Oke. 0 min 1, 1, 0 dikali dengan, tadi berapa? Min 1, 0, 0 min 1, dikali lagi dengan, berapa? 2, 3. Iya, sip. Ingat perkalian matriks, baris kali kolom. 0 dikali min 1, 0. iya. Min 1 kali 0, 0. iya. Ini Ibu singgung sedikit, kemarin di IPS itu ada beberapa yang min 1 kali 0, min 1. Gitu. Jadi, apa namanya, ini sebenarnya pelajaran SD ya, Nak, seperti ini ya. Oke, Ibu bercandain aja, besok-besok kita daftar ke SD aja, Ibu bilang kayak gitu. Jadi pas seperti ini, banyak yang ketukar-tukar hasilnya. Apa karena deg-degan kali ngerjainnya, jadi ya udah jawabnya pada salah semua, gitu. Oke, sekarang atas. Sebentar Bu, itu Ya. bukannya yang min 1, 0, terus 0 min 1 itu untuk Y min X ya Bu? Kalau yang ini kayaknya bukannya transformasi matriksnya untuk Y sama dengan X itu 0, 1, terus 1, 0. Jadi yang salah di tabelnya ya Bu. Oke. Coba kita cari dulu bentar. Boleh pastiin? Benar Ganesha tadi? Ganesha cari sumbernya seperti itu, Nak? Iya, Bu. Bener, Bu. Kayak itu bener, Bu. Yang Wah, katakan ini Ganesha. bahaya nih kalau seandainya kayak gini nih ya. Ibu juga kemarin nggak konfirmasi ininya. Oke. Iya, sama dengan X ya. 0110. Oh iya, benar. Wah, iya berarti ini matriksnya yang salah ya, Nak? Oke. Ibu besok Ibu ini cek lagi. Karena biasanya kalau seandainya seperti ini, Ibu nggak pernah ngecek lagi bentuk matriksnya itu. Karena memang kan kalian ngambil dari Google gitu kan emang polanya. Oke, sip. Makasih Ganesha diingatkan. Berarti ini jawabannya benar ya, Nak? Ya, berarti jawabannya P double aksennya adalah min 2,3. Nah, di sini Ibu singgung kenapa kalian lebih mudah pakai matriks, dan matriksnya ini beda-beda, Nak. Kalau seandainya pusat 0 itu sejauh 90 derajat rotasinya matriksnya seperti ini, lalu min 90 derajat seperti ini, dan seterusnya. Gitu. Tapi selama dulu Ibu pas sekolah ngafalin ini kesulitan. Gitu. Karena kenapa? Dia ketukar-tukar kan antara 0 dan min 1, terus ada yang 1, ada yang 1, ada yang min 1, 1, dan seterusnya gitu. Jadi di sini, tapi nanti kalau kalian kan ulangan masih bisa ngelihat apa namanya catatan ya, Nak. Jadi nggak apa-apa. Ini memudahkan kalian gitu. Oke, kita lanjut dulu pelan-pelan Syifa, tapi ada jawabannya jangan dilihatin, Nak. Coba. Contoh soal kedua. Nah, ya. Nah, sekarang ini boleh kalian coba masing-masing. Tentukan bayangan titik A 1,3. Ini 1,3 sebagai siapa? Ya, X sama Y. Ya. Jika didilatasi dengan faktor skala 2, ingat matriksnya dilatasi kemarin gimana, Nak? Apa matriksnya dilatasi? Ingat nggak? K00K bukan, Bu? Betul. K00K. Di mana K-nya itu adalah faktor skalanya, gitu kan ya? Terus dengan pusat, oh ini titik pusatnya Ibu ganti dulu, 0,0 dulu.
Setelah itu dilanjutkan dengan rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ini masih 0,0. Nanti kita baru pakai yang A, B. Oke, berapa jawabannya? Oke, ada yang udah dapat jawabannya? Ada yang sudah dapat? Kalau ada yang udah, boleh annotate di sini. Jelaskan ke teman-temannya. Ada yang mau? Nggak ada yang mau lagi? Saya sudah dapat, Bu. Boleh coba nggak? Oke, silakan. Muat nggak ya, Raya? Muat lah, muat-muatin ya, Nak? Ya, Bu. Ya, silakan. Sambil dijelaskan ke teman-temannya. Yang pertama rumusnya, oh wait, maaf. Terlalu gede. Kan berarti rumusnya pertama, ini terlalu kecil. Nggak apa-apa, apa enggak ganti warnanya aja? Baik. Bentar. Iya. A aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali A-nya. Berarti kalau T2-nya kan ini rotasi sejauh 90 derajat. Terus rumus rotasi kan berarti cos 90 min, harus ditulis nggak punya, Bu? Atau langsung nomornya aja, Bu? Langsung pakai matriks saja, Nak. Oke. Iya. Nah, ini boleh kalian, kemarin kan kita rotasi pakai sudut-sudut yang kosin-kosin itu ya, Nak? Betul nggak? Ya. Kemarin di kelas IPS ada yang nanya sama Ibu, Bu, saya mau buktiin kalau seandainya pakai rumus yang seperti itu terus kita jadiin satu, sama nggak sama kalau kita pakai matriksnya langsung gitu. Nah, terus boleh kamu cari buktikan sama apa enggak hasilnya gitu. Kalau di sini kalian ada yang mau coba, kemarin kan kita ada matriks yang pakai kosin-kosin itu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, sama. Cuma bedanya ini kenapa disediakan matriks bentuk seperti ini, biar lebih memudahkan kalian untuk dikomposisi. Gitu. Karena kalau kemarin kan kita rotasi doang tuh, kalau rotasi iya. Tapi kalau di sini, untuk memudahkan kalian, jadi disediakan matriksnya. Gitu. Oke, boleh lanjut, Raya? Oke. Berarti kan rotasi 90 derajat matriksnya 0, min 1, 1, 0. Terus buat matriks kedua dilatasi dengan faktor skala 2. Berarti kan 2, 0, 0, 2. Terus dikali 1 dan 3. Oke. Nggak muat, Bu. Di sebelah kiri boleh nggak? Nggak apa-apa. Ada di sini mungkin muat dikit. Berarti kan tinggal dikali. Berarti kan 0 kali 2, terus ditambah 1 kali 0 kan berarti 0. Min 1 kali 0, 0 ditambah min 1 kali 2 berarti min 2. Oke, sebentar. Ini, kamu ke bawah situ? Iya, oke lanjut. Oke. Terus 1 kali 2, 2 ditambah 0 kali 0, 0 berarti 2. 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali 2, 0 berarti 0. Oke. Dikali 1 dan 3.
Iya. Berarti sama dengan 0 kali 1, ini saya 0. tulis ya, 0 kali 1, 0, min 2 kali 3, berarti ditambah min 6, 2 kali 1, 2, ditambah 3 kali 0, 0. Berarti jawabannya sama dengan min 6 dan 2. Benar nggak, Bu? Oke. Berarti hasilnya di sini Raya min 6 sama 2. Oke. Yang lain, ada jawaban lain atau sama semua? Atau nggak nyari? Sama nggak sama Raya? Bener Bu. Itu, Bu. Ya. Nah, ini karena kita nggak kedapatan PTM ya, Nak. Ibu dengan kalian gitu ya. Ibu ini selalu keliling. Biasanya kalau ngajar sekarang, sebelum PTM pun, sebelum kita pandemi pun, Ibu selalu kalau saya ngasih soal, Ibu keliling. Karena kenapa? Untuk melihat kemampuan kalian itu sampai mana. Kemarin saat Ibu keliling di IPS, memang Ibu jadwalnya hanya dapat di IPS aja nih. Ibu pengen juga ngajar PTM di kalian gitu. Di IPS itu Ibu keliling ternyata banyak perkalian matriks yang masih nggak ngerti. Masih bingung gitu. Jadi kalian terkendalanya di sini. Nah, Ibu nggak tahu ini di IPA seperti apa, tapi sejauh ini ya terpantau Ibu kayaknya aman-aman aja. Cuma nggak tahu, mungkin ada beberapa anak yang nggak berani menyampaikan ke Ibu pas perkalian matriksnya bingung gitu. Jadi karena ini saling berkaitan gitu, nah kan kita sebelum masuk ke transformasi kita belajar matriks, makanya di situ ada operasi-operasinya gitu kan. Karena di transformasi geometri ini kita pakai matriks itu. Jadi jangan sampai kalau kalian nggak ngerti, kalian nggak berani tanya sama ibu. Hal sepele itu di matematika tanyain. Itu kenapa begini, Bu? Karena kalau seandainya kalian pendem, lama-lama makin nggak ngerti nanti. Itu bedanya matematika dengan pelajaran lain gitu ya, Nak. Kalau mungkin bahasa atau sejarah, kalian bisa oh, iya deh kemarin kan kayak gini. Nah, kalau seandainya di matematik, hal kecil kalian nggak tanyakan, blas, nanti kesana-sananya nggak ngerti kelanjutannya gitu. Itu ternyata pas di komposisi kita udah masuk bab ini ada operasi matriksnya yang masih bermasalah. Berarti kan seharusnya di operasi matriks kemarin bab matriks itu harusnya ditanyakan gitu. Jadi hal-hal seperti ini. Kalau seandainya kalian sungkan nanya di forum seperti ini, nah boleh chat personal Ibu. Ya, Ibu selalu welcome untuk kalian. Kalau kalian nggak ngerti dan kalian malu, kantor gue kelihatan ini banget kalau seandainya nanya masa hal sepele kayak gitu ditanyain, nah itu kalian boleh chat personal Ibu. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa? Halo. Ya, Bu. Oke, ya, sip. Kita mau coba, boleh ke bawahin, Syifa? Nah, di sini ada yang tadi kan kalian nyoba, kalau seandainya, sekarang soalnya, kalau seandainya dia titiknya, pusatnya kita rubah jadi min 1,4. Nah, perhatikan, Nak. Ibu kasih tahu dulu ini dibacanya apa kalau seandainya seperti ini. Ini dibacanya adalah T2 komposisi T1. Ya, kalau ada tanda bulat seperti ini berarti T2 komposisi T1. Tapi secara kalau di matematika, kalau kalian mempelajari lebih lanjut nanti kuliah, lingkaran ini bisa operasinya apapun, tidak selalu kali. Bisa tambah, bisa bagi, terserah yang bikin soal. Tapi di sini karena kita masuknya komposisi transformasi, maka dibacanya T2 komposisi T1. Dan di sini operasi lingkaran ini adalah perkalian. Itu. Ya. Nah, ingat lagi T1-nya kan dilatasi ya, Nak. Faktor skala 2. Berarti bentuk matriksnya seperti ini. Pusatnya tapi bukan di 0,0, pusatnya di min 1,4. Lalu rotasi sebesar 90 derajat. Nah, ini langsung dijadikan matriksnya. Kenapa kalian nggak perlu pakai sin cos lagi? Karena sudah disediakan matriksnya. Nilai cos 90, min sin 90, dan seterusnya sudah bentuk jadi matriks. Gitu. Nah, pusatnya min 1,4. Kita masukin ke rumusnya, Nak. T2 komposisi T1. Ini seharusnya double aksen ya. Oke. T2 komposisi T1. T2-nya tadi apa?
rotasi sebesar 90 derajat, bukan dilanjut. Lalu T1-nya adalah dilatasi. Gitu. Nah, sekarang kenapa ada seperti ini? Karena pusatnya bukan di 0,0. Pusatnya di min 1,4. Berarti A-nya ganti jadi min 1 dan B-nya ganti jadi 4. Gitu. Kalikan, substitusikan. M2-nya berapa? 0 min 110. M1-nya 2002, lalu dikali dengan ini. X-nya 1, Y-nya 3. Substitusikan, lalu dapat hasilnya 1 dan 8. Sampai sini, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Bisa? Bisa, Bu. Ya, oke. Boleh di next slide selanjutnya, Syifa? Ya. Nah, ada yang mau coba? Ini jawabannya berapa? Kalian coba masing-masing. Titik A 2,-5. Ini adalah X, Y. Didilatasi dengan pusatnya, berarti ini A, B. Dengan skala min 3, berarti dilatasi adalah P1. Skalanya min 3, berarti matriksnya gimana? Min 3, 0, 0, min 3. Betul? Selanjutnya direfleksikan terhadap Y sama dengan 4. Refleksi ini jadi T2. Oke. Ada yang mau coba? Boleh cari dulu? Kakak kelasnya udah kakak kelas yang OSIS sudah masuk belum, Nak? Harusnya jam 8.50 sih udah masuk, Bu. Oke. Atau Ibu ini kali nanti cek panitianya. Semalam panitianya udah izin sama Ibu. Oke, ada yang udah dapat jawabannya? Ada yang mau coba? Saya mau coba deh, Bu, boleh? Oke, silakan Asti. Muat nggak tapi, Nak? Muat ya? Iya, Bu, insya Allah. Ya kamu cari-carilah apa yang kosong di mana. Boleh sambil dijelaskan ya, Asti? Baik, Bu. Mm-mm. Jadi kan pertama titik yang di komposisi transformasi itu kan titik A2,5. Berarti tulisnya seperti ini rumusnya. Aksen sama dengan T2 dikali T1
Oke. Dikali Oke. terus karena skalanya min 3 jadi min 3 0 min 3. Sebentar. Itu kan di apa namanya, dilatasi yang T2-nya dilatasi apa refleksi, Nak? Ini Bu, refleksi. Oh. Coba lanjutin dulu. Apa silakan. Berarti direfleksi dulu ya Bu. Ini. Nggak apa-apa. Coba lanjutkan dulu. Oke Bu. Kenapa? Bingung nggak? Nggak, tadi error. Terus dikali 2 dikurang 1 sama min 5. Ibu mau saya jelek banget, Bu. Nggak apa-apa. Dikurang 3. Terus Kita sambil tunggu ini ya. Apa namanya? Oke. Oke, nah coba yang lain sambil Asti mengerjakan, ada yang mau mengkritisi? Atau ada yang ingin menambahkan dengan pekerjaan Asti? Atau semua setuju? Nah, ini diem begini gimana nih? Itu T2 kali T1-nya kenapa jadi min 3, 0 sama itu ya, Bu? Min 3 yang mana, Nak? Maksudnya coba ulang, Ganesha. Yang kan awalnya T2 kali T1 transformasi, terus T2-nya itu kan bukannya harus refleksi terhadap garis Y4. Ini kok Iya. jadi skala? Iya. Nah, berarti Asti apa namanya tadi yang sempat Ibu singgung di awal ya, Nak? Nggak apa-apa, tapi di sini memang pertama suka ketukar itu yang tadi Ibu bilang. Jadi ada soal, kalian kalau seandainya masih bingung, berarti ini tulis dulu T1-nya itu siapa, T2-nya itu siapa. Itu. Seperti ini tadi Ibu kan didilatasi, ini berarti T1. Terus direfleksikan, ini berarti T2. Gitu. Nah, terus tapi kan di sini kan apa namanya pusatnya beda nih, Bu. Yang pertama, pusatnya beda, bukan 0 maksudnya bukan di 0,0, di A, B. Udah gitu, ini refleksinya terhadap Y sama dengan 4. Gimana nih, Bu, kalau kayak gini? Nah, kita flashback lagi kemarin ke yang apa namanya? Masing-masing, Nak. Direfleksi kalau Y sama dengan 4 itu seperti apa? Terus kalau seandainya didilatasi dengan pusatnya A, B itu seperti apa? Gitu. Ya. Jadi kita cari satu-satunya dulu. Satu-satunya maksudnya apa? Dilatasi dengan pusat A, B dengan skala min 3 itu gimana?
Gitu. Tapi terima kasih banyak Asti sudah mau bantu Ibu, sudah mau berani mencoba mengerjakan. Ibu appreciate banget. Yang lain soalnya nggak ada yang berani nih tadi diem aja. Yang lain? Ibu mohon maaf tadi saya kepotong disconnect. Oh iya, nggak apa-apa nak. Iya, tapi Ibu terima kasih kepada Asti sudah mau bantu, mau mencoba mengerjakan. Nah, yang lain mungkin ada yang udah dapat jawabannya? Saya boleh coba deh, Bu. Oke, silakan. Gimana? Sebentar, ini jadinya kalau misalkan satu-satu berarti dilatasi dulu, habis itu baru direfleksikan. Enggak, maksudnya tetap pakai rumus ini, nak. Tapi kamu cari dilatasinya dulu sampai jadi satu matriks gitu. Paham nggak? Oke, kan dilatasi dengan pusat 1,3 berarti pusat A, pusat P dengan skala min 3, gitu kan? Berarti kemarin rumus dilatasi apa? Min 3, 0, 0 min 3, gitu kan? Terus, X min Y, X min Y, X min A, Y min B, gitu bukan? Ditambah dengan XY, betul nggak? Iya, betul, Bu. Bukan XY. SAB tambah AB. Iya, maaf, AB. Oke, ini A, ini B. Oke. Kok nggak bisa di Ibu, di undo. Oke. Nah, baru ini nak, kamu kerjakan ini dulu, nanti kan dapat jadi matriks sendiri. Dapat misal A, B, C, D hasilnya. Nah, inilah yang kamu gunakan sebagai T2. T1, maaf. Gitu. Paham nggak, Nesa? Atau pada masih bingung nih? Ibu yang jelasin atau gimana, nak? Benar. Jadi untuk matriks T2-nya pakai yang refleksi terhadap refleksi 4. T2 benar, refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. T1-nya dilatasi. Masih bingung nggak yang lain? Coba-coba bentar. Yang lain masih bingung nggak, nak? Kalau diem kayak gini nih bingung Masih atau? agak bingung, Bu. Oke, mungkin Ibu yang handle aja ya. Ganesha nggak apa-apa, nak. Pasti boleh di-clear dulu. Oh ya, sebentar. Shiva boleh ke bawahan slide-nya, nak? Ya. Nah, ini maksud Ibu, nak. Jadi pertama nih, pelan-pelan ya. Kita jangan lihat jawabannya dulu. Nanti jawabannya akan Ibu jelaskan versi Ibu ya. Pertama, ini kan sebagai apa? X, Y, titik awal. Betul? Dilatasi. Dilatasi T1 apa T2? T1. T1. Sip. Dengan skala, oke, diemin dulu nih si dilatasi. Selanjutnya direfleksikan. Nah, refleksi berarti jadi T2. Nah, T2. Oke, sip. Kita udah punya T1, T2, dan XY-nya. Sekarang kita lihat A double aksen, rumusnya. Tadi T2 dikali dengan T1, lalu dikali dengan A. Gitu ya. Nah, sekarang T2-nya itu kan refleksi nah, terhadap garis Y sama dengan 4. Bentuk matriksnya berarti gimana? Kemarin, ketika Y sama dengan 4, gimana, nak? Ada matriksnya enggak? Halo? Halo, nak. Oke, boleh ke atas deh, Shiva. Nah, tadi ada kotak-kotak refleksi. Nah, ini. Adanya seperti ini kan, kalau seandainya Y sama dengan 4, gimana, nak?
Halo? Ini pada diem semua, pada bingung ya? Iya, masih bingung? Iya, oke. Ya udah. Oke. Ini deh, ke bawah dulu. Tapi sampai rumusnya, tadi apa namanya, sampai pengertiannya dulu, untuk rumusnya, penggunaan rumusnya apa ya? Paham, Bu? Iya. Paham, Nah, Bu. di sini berarti nih, tadi yang Ibu bilang ke Ganesha, pertama kita cari dilatasinya dulu. Dilatasinya kan ribet nih, Nak. Bukan ribet sih, maksudnya pusatnya bukan 0,0, terus skalanya juga ada -3, berarti kita substitusikan dulu khusus untuk dilatasi. Kita cari dulu dilatasinya sendiri dulu, sebelum kita masukkan ke rumus komposisinya. Gitu. Sekarang di dilatasinya, kan K00K. Ini, -3, 0, 0, -3. K-nya adalah skalanya -3. Sampai sini kita taruh matriksnya. Terus, rumusnya tadi apa dilatasi, Nak? K00K dikali dengan X min A, Y min B, ditambah dengan AB. Benar nggak? Boleh dicek di catatan kalian. Benar rumusnya ini? Benar, Bu. Ya, berarti K-nya kita ganti jadi -3 di sini kan? Berarti -3, 0, 0, -3. Lalu X-nya siapa? X-nya adalah 2. Berarti 2 dikurang 1, karena dikurang A. A-nya adalah 1, berarti 2 kurang 1, terus Y dikurang B. Y-nya -5 dikurang B-nya 3, berarti -5 dikurang 3. Ditambah dengan A, B. AB-nya adalah 1, 3. Berarti tinggal dikalikan, baris kali kolom. Oh, ini 2 kurang 1 dihitung dulu ya. Nah, ini dia langsung nih. Oke, kita ke sini dulu deh. -3, 0, 0, -3. 2 kurang 1 berapa? 1 1, -5, -3? -8. -8. Nah, ditambah dengan 1, 3. Gitu kan? Oke, ini kalikan. -3 kali 1? -3. -3. 0 kali -8, hilangkan, biarkan ya. Terus 0 kali 1? 0. -3 kali -8. Belum 1. Nah, hasilnya dapat. Ditambah dengan 1, 3. Berarti untuk dilatasi matriksnya berubah menjadi -2,27. Ini untuk matriksnya dilatasi, Nak. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang kalau seandainya masuk ke refleksi, gitu ya, matriks refleksi terhadap Y gimana? Oke. Ya, sebentar, Nak. Ini panitianya udah masuk belum anak OSIS? Udah ada yang masuk belum di sini? Tadi Adi udah di waiting room, cuman keluar lagi. Oh gitu. Sebentar, soalnya tadi ini ngechat. Oke, mungkin kita kasih waktu untuk OSIS dulu ya. Di kelas ini ada yang mengajukan jadi ketua OSIS? MIPA 7, MIPA 8? Adi, Bu. Oh iya, si Adi. Siapa lagi? Kalau IPS Lintang ya? Iya, Bu. Oke, ya silakan, ada yang mau join nih. Ibu. Boleh di unshare aja dulu, Syifa. Oke, sudah ada yang hadir dari OSIS? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Iya. Ini dia bilang di chat sama Ibu. Baik, Bu, saya izin join ya.
Ibu kata Adi jam 9.40, Bu. Oh, 9.40. Sekarang 9 berapa? 9.16. Oh, oke. Ya udah. Berarti apa namanya? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, Nat? Itu tuh berarti kayak yang rumus yang di awal itu untuk yang pusatnya 0,0 ya berarti, Bu? Yang mana? Yang itu untuk rumus komposisi itu, Bu, yang tadi T1, T2 itu. Oh, iya. Itu kalau seandainya dia tidak berubah, kalau seandainya pusatnya bukan 0, bukan A, B. Nah, jadi kalau seandainya pusatnya A, B seperti ini, kalian cari satu-satu, tapi nanti baru dikalikan. Gitu. Jadi secara rumus umum memang sama kok. A aksen sama dengan T2, T1 dikali titik awalnya. Cuma T2-nya ini kan kalau seandainya pusatnya 0,0 lanjut. Maksudnya langsung kayak tadi. Kalau pusatnya berbeda, A, B berarti kalian lebih baik cari satu-satu dulu seperti ini. Gitu. Maaf Bu Anggi, tapi ini Kak Elvira udah ada di waiting room. Oh iya, oke, silakan, Nak. Kita kan sambil nunggu aja. Oke, silakan. Ya Allah, hilang lagi. Oke, sebentar lagi ya, Bu. Kok katanya gitu. Oke, nah. Jam berapa kira-kira Ibu tanya gitu ya? Oke. Pemilihannya kapan, Adi? Pemilihan ketua OSIS-nya kapan? Katanya sih Jumat. Oh, Jumat. Dilakukan menggunakan apa? Kalau tahun lalu itu menggunakan SLB. Oh, oke. Ada muka ininya, calon ketua OSIS-nya gitu? Ada wajahnya? Kayaknya ada posternya gitu sih. Oh, oke. Sip. Bisa cek di IG BPH juga kok, Bu. Oh iya, oke, terima kasih Syifa promosinya. Oke, ya semoga cuma Adi doang nih di sini, nggak ada yang maju lagi. Tapi IPS siapa? Lintang doang ya? Ibu taunya Lintang doang, ada lagi nggak IPS? Sebenarnya yang maju banyak, Bu, cuman nggak kepilih jadi 3 kandidat. Oh, di seleksinya sama ini ya? Pak Zul sama Bu Isti ya? Iya, sama guru-guru lain juga ada. Iya. Mungkin dilihat juga kali apa namanya cara bicara kalian gitu kan. Kalau untuk jadi pemimpin kan harus seperti itu. Gitu. Mungkin tapi Ibu juga kurang paham gitu. Oke, sampai sini mau Ibu kasih tugas apa enggak? Sambil kita tunggu Kak Elvira hadir. Mau Ibu kasih tugas atau tidak? Kalau bisa sih nggak usah. Oke, gini deh, Ibu jadikan satu aja nanti tugasnya, karena kan biasanya memang Ibu sudah mulai PTM nih, jadi membagi waktunya antara di rumah dengan di sekolah kan lumayan bingung ya, mulai adaptasi lagi Ibu. Kalau yang sebelumnya Ibu udah jelas nih. Nah sekarang, karena yang kemarin-kemarin presentasi juga tugasnya belum Ibu keluarkan, nanti akan Ibu jadikan satu, akan Ibu keluarkan soal-soal sekalian kira-kira nanti saat PAS Ibu akan keluarkan seperti apa, nanti kalian latihan, jadi hanya satu latihan tapi untuk beberapa subbab gitu. Oke, gitu aja ya. Ya, udah ada ya Syifa? Belum ada, Bu. Oke, ya. Kita sambil tunggu aja. Ini sebenarnya Ibu juga mau ke sekolah, tapi Ibu juga penasaran juga. Berarti nanti Adi paparan dong? Iya, Bu. Oke. Ya. Oke. Jadi Ibu tungguin. Baru nanti Ibu ke sekolah. Oke. Kalian udah pada punya KTP belum? Udah punya KTP belum? Udah ada yang 17 tahun? Udah, Bu. Oh, udah. Iya, hari ini ada apa sih perekaman IKTP gitu nah di sekolah. Jadi anak-anak yang belum punya KTP khususnya kelas 10 kan, yang masih baru-baru 17 tahun. Oke.
Berarti untuk pekan depan kita akan siap-siap masuk ke barisan dan deret. Barisan dan deret ini nggak sulit kok, Nak. Sebenarnya di kelas SMP itu kalian udah dapat kan ya? Ingat nggak? Ya, di SMP itu udah dapat, makanya di sini hanya dimantapkan lagi. Nanti ada barisan dan deret deret tahingga gitu. Kalau nggak salah di SMA itu ada deret tahingga, nanti seperti apa. Nah, nanti untuk bab barisan dan deret untuk dipersiapkan PPT-nya, jangan lupa jadwalkan konsul sama ibu, jangan dadakan. Dan kalau bisa jangan weekend gitu. Ya. Itu aja. Kelompok barisan dan deret siapa di sini? Saya Bu, tapi saya barisan dan deret yang aplikasi, pengaplikasian. Oh, pengaplikasian. Oke. Yang kalau nggak salah ada aritmatika, ada geometri ya? Kelompok saya baris deret aritmatika, Bu. Oke. Oke. Ya, silakan Dea. Semoga lekas sembuh ya, Nak, ayahnya. Oke. Terus yang geometri siapa? Barisan dan deret geometri. Kelompok saya, Bu. Oke. Kemarin kan sudah sempat Ibu minta tuh yang waktu Ibu ANBK kalian untuk bikin PPT diskusi kan, berarti tinggal tambahkan dari situ aja. Itu yang kurang-kurangnya. Terus kelompok Rahma DKK masih ada utang sama Ibu, ya. Oke. Belum mulai juga, Syifa, belum ada juga. Saya nanya kelas sebelah, ternyata masih di itu kelas IPA 5. Oh, tadi bilangnya mungkin tadi pengen masuk ke sini kali ya, tapi karena nggak ini. Oke, mungkin gimana? Kalau Ibu akhirin, kalau Ibu keluar, kalian pada keluar nggak? Enggak. Ibu ada ngajar lain lagi ya, Bu? Nggak ngajar sih, cuma Ibu harus ke sekolah, tapi nggak apa-apa, Ibu tungguin dulu. Takutnya nanti kalian pada keluar soalnya. Ini 76. Nggak apa-apa sih, Bu. Kalau misalnya Ibu ada urusan lain. Oke, nggak apa-apa deh, Ibu tungguin dulu ya. Kita tungguin sebentar lagi. Tadi sih bilangnya 10 menit sama Ibu, 10 menit lagi, tapi udah dari tadi, mudah-mudahan sebentar lagi. Oke. Mungkin kalian mau sharing-sharing sama Ibu? Oke, kita sering banget Ibu sharing-sharing sama kalian deh. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Oke, siapa ini? Oh iya, Aulia Rahman, silakan, Nak. Saya ini aja sih, Bu, kayak apa, bingung gitu. Kan Ibu memberikan suatu tugas kan, Bu. Terus tugas itu saya lihat di sana belum dikasih nilai ya, Bu. Kayak Ya. Iya, kayak misalnya nih 100 atau berapa. Jadi saya bingung gitu, Bu. Kalau misalnya saya mau persiapan ulangan atau PAS untuk pekan depan, saya bingung saya belajar di mana. Soalnya saya nggak tahu apa yang saya kerjakan itu benar atau tidak. Sedangkan Ibu itu tidak menjelaskan mengenai tugas itu, Bu. Ini jawabannya apa, ini jawabannya apa. Mungkin itu aja sih, Bu, saya tanya. Tapi ya saya bersyukur juga, Bu, Ibu memberikan satu tambahan waktu saat sebelum kita ulangan atau PAS kan, Bu, seperti waktu lalu. Oh, maksudnya pelajaran tambahan gitu ya? Ya, betul, Bu. Iya. Oke. Bu, maaf motong, ini udah ada ya, Bu. Oke. Ya, Aulia Rahman, ntar Ibu jawab ya, Nak. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Udah hadir? Iya, Nak. Sama-sama. Terima kasih juga loh udah mau menyampaikan pendapat seperti itu, udah mau berani. Mungkin teman-temannya sama tapi nggak ada yang berani nih. Oke. Sudah ada? Elvira sudah ada di sini? Selamat pagi, Bu Anggi. Saya Legenda Rahma yang mewakili OSIS, Bu. Oh, oke. Silakan, Alia. Mulai sekarang ya, Bu? Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Anggi. Perkenalkan, nama saya Ali Gania Rahma dari kelas 12 IPS 1, selaku Wakil Ketua